Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Di sini kita akan mengupas berbagai cerita misteri, kisah penuh hikmah, dan pengalaman tak biasa yang menginspirasi dan memberi pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, langsung saja kita mulai kisah kali ini. Ulia menatap matahari yang semakin tenggelam di balik bukit. Cahayanya yang temaram menyelimuti seluruh desa, tetapi tidak cukup untuk menghangatkan hatinya yang semakin membeku. Di luar, udara dingin menyeruak masuk melalui celah-celah jendela rumah sederhana mereka. Rumah yang terletak di pinggiran kota ini seharusnya menjadi tempatnya berteduh, tempat untuk merasa aman. Namun, bagi Ulia, tempat ini malah penuh dengan penghinaan dan rasa sakit yang terus memukulnya setiap hari. Sejak menikah dengan Dandi, Ulia merasa terjebak dalam kehidupan yang seharusnya penuh kebahagiaan, namun justru menjadi penjara yang tak kasat mata. Ia tinggal bersama ibu dan bapak mertua, sebuah situasi yang di awal pernikahannya ia kira akan berjalan lancar. Tetapi kenyataannya berbeda. Sejak pertama kali menjejakkan kaki di rumah mertua, Ulia sudah merasakan pandangan penuh hina dari mereka. Ibu mertuanya, dengan tatapan tajam dan nada bicara yang selalu merendahkan, seolah menilai bahwa Ulia tidak pernah cukup baik. "Kamu hanya bisa diam di rumah ya? Suamimu yang bekerja keras di luar sana, sementara kamu cuma jadi pengangguran," ujarnya suatu hari, tanpa merasa perlu untuk memikirkan perasaan menantu yang ada di depannya. Dandi, suaminya, mungkin tidak menyadari betapa dalam luka yang ditinggalkan oleh kata-kata itu. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang pelaut, meninggalkan rumah dari pagi hingga malam. Bekerja keras di atas kapal, jauh dari rumah, untuk menghidupi keluarga kecilnya. Ulia selalu berusaha menyembunyikan segalanya, menjaga supaya suaminya tidak merasa terbebani. Meski begitu, Dandi seringkali memandangnya dengan curiga setiap kali mereka berbicara tentang uang, tentang pengeluaran rumah, atau tentang bagaimana Ulia menghabiskan hari-harinya. Namun, tidak banyak orang yang tahu bahwa Ulia memiliki bisnis online yang sukses. Setiap bulan penghasilannya mencapai 20 juta. Sebuah angka yang jauh lebih besar dari gaji Dandi sebagai pelaut. Bisnis yang dikelola dengan cermat dan tekad, namun Ulia memilih untuk merahasiakan semuanya. Ia tidak ingin ada yang tahu, terutama Dandi dan keluarganya. Ia tidak ingin menjadi bahan cibiran lebih lanjut. Ia takut jika Dandi tahu, ia akan semakin merasa rendah, semakin tertekan, dan semakin jauh dari dirinya. "Kenapa kamu tidak pernah keluar rumah sih? Cuma sibuk main HP saja." Ibu mertuanya kembali mengomel. Setiap hari hampir selalu ada saja yang dipermasalahkan. Ulia tak pernah bisa merasa tenang. Ia harus selalu menyembunyikan diri di balik dinding rumah, bersembunyi dari pandangan-pandangan tajam yang selalu siap menjatuhkannya. Baginya, satu-satunya cara untuk mempertahankan kedamaian adalah dengan diam. Namun, semakin lama ia merasa semakin sesak. Terkadang, Ulia merasa seolah dirinya tidak ada harganya di mata orang-orang yang seharusnya menyayanginya. Lalu, pikirannya kembali terarah pada bisnis yang ia kelola. Ia telah bekerja keras membangunnya dari nol, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berkembang. Tetapi, meskipun penghasilannya tinggi, meskipun segala sesuatunya berjalan lancar, Ulia tetap tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Keberhasilannya dalam dunia maya tidak pernah dilihat, tidak pernah dihargai. Ia hanya bisa menyaksikan Dandi dan keluarganya terus menganggapnya sebagai wanita yang tidak berdaya, yang hanya bergantung pada suami. Pernah suatu hari, setelah pulang dari pelayaran panjangnya, Dandi duduk di meja makan bersama keluarga mereka. Ia memandang Ulia dengan tatapan lelah, seolah ingin bertanya banyak hal, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ulia hanya duduk diam, menunggu suaminya membuka percakapan. Namun, yang terjadi justru percakapan dengan ibu mertuanya yang lebih banyak. "Ulia, kamu itu harus lebih rajin. Jangan cuma duduk di rumah. Apa kamu tidak malu dengan pekerjaan suamimu yang keras itu? Sementara kamu..." Ibu mertuanya kembali meluncurkan kalimat yang tajam, seolah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah sebuah tuduhan yang harus dijawab.
Dandi hanya terdiam. Ulia tahu betul bahwa meskipun suaminya tahu betapa keras ia bekerja, Dandi tidak pernah benar-benar mengerti apa yang ia rasakan. Suaminya selalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri, dan bahkan ketika ada waktu, ia lebih memilih untuk berbicara dengan orang lain daripada dengan Ulia. "Kenapa sih kamu tidak pernah berusaha untuk lebih baik? Apa kamu tidak ingin membantu Dandi?" Ibu mertuanya melanjutkan. Ulia merasa darahnya mendidih, tapi ia tahu ia harus tetap diam. Ia harus menahan diri, meskipun rasanya hampir meledak. Sudah. Dandi akhirnya mengeluarkan suara berat, memotong pembicaraan. Ulia menatapnya, berharap ada sedikit perhatian, sedikit rasa peduli. Tapi Dandi hanya menatapnya sejenak sebelum kembali menundukkan kepala, sibuk dengan pikirannya sendiri. Malam itu, Ulia terjaga lama setelah semua orang tertidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponselnya yang masih menyala. Ia membuka aplikasi untuk melihat perkembangan bisnis online-nya. Angka-angka yang terus naik, mengingatkannya bahwa ia bisa lebih dari yang orang kira. Tetapi meskipun begitu, hatinya tetap hampa. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang menghargainya. Ulia merasa ingin berteriak. Teriak pada dunia yang begitu sempit baginya. Dunia yang menganggapnya hanya sebagai wanita yang tidak berguna, yang hanya tinggal di rumah dan menjalani rutinitas tanpa makna. Ia ingin orang-orang itu tahu bahwa ia lebih dari itu. Ia ingin Dandi tahu bahwa ia juga bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Tapi bagaimana bisa ia meyakinkan mereka semua jika ia sendiri merasa ragu dengan kekuatan yang ia miliki? Suatu pagi, ketika Dandi berangkat lagi untuk pelayaran yang baru, Ulia berdiri di depan pintu, melambaikan tangan. Senyum di wajah suaminya tampak sedikit pudar, entah karena lelah atau karena kebingungannya tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi Ulia hanya bisa tersenyum tipis, mencoba untuk menyembunyikan segala yang ia rasakan. Ketika pintu ditutup, suara derap langkah kaki Dandi yang semakin menjauh hanya semakin menambah kesepian di hatinya. Di balik senyum itu, Ulia tahu ia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Ia tak akan membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Ia tak akan terus-terusan menjadi wanita yang terperangkap dalam label-label yang diberikan orang lain. Ulia tahu perubahan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Tetapi untuk itu, ia harus berani melawan semua yang menahan dirinya. Suatu hari nanti, orang-orang itu akan melihatnya berbeda. Tetapi hari itu belum tiba. Ulia menatap layar laptop dengan penuh konsentrasi. Di depannya, berbagai data tentang penghasilan dari bisnis afiliasi, Facebook Pro, dan beberapa usaha digital lainnya tersaji. Setiap angka yang terus meningkat memberikan rasa bangga yang dalam. Meskipun ia tidak pernah bisa berbagi kebanggaan itu dengan siapapun, terutama dengan keluarga suaminya. Mereka, terutama ibu mertuanya, terus-menerus meremehkan apa yang ia lakukan. Bagi mereka, bekerja di rumah dan mengelola bisnis online adalah pekerjaan yang tidak berarti. Pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga, hanya duduk-duduk di depan layar. Sementara di luar sana, Dandi, suaminya, bekerja keras di kapal, memeras keringat demi mendapatkan uang untuk keluarga. Ulia menyadari bahwa semua perjuangannya tidak akan pernah diakui. Ia tak pernah berharap untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Namun terkadang hati kecilnya merasa hancur ketika melihat tatapan ibu mertuanya yang penuh dengan penghinaan. Kamu pikir kerja di rumah bisa membantumu hidup nyaman? Coba bandingkan dengan suamimu yang keluar pagi hingga malam mengarungi laut demi menghidupi keluarga, kata ibu mertuanya suatu hari sambil memandang Ulia dengan tatapan sinis. Setiap kalimat seperti itu menghantam Ulia seperti pukulan di wajah. Ia tahu mereka tidak mengerti apa yang ia lakukan, bagaimana ia mengelola bisnis online-nya dengan cermat. Semua orang hanya melihatnya sebagai seorang istri yang tinggal di rumah, tanpa pernah tahu betapa kerasnya usaha yang ia lakukan di balik layar. Ia menghabiskan berjam-jam setiap hari di depan komputer, mempelajari strategi pemasaran, mengikuti pelatihan online, dan mencoba berbagai cara untuk meningkatkan penjualannya.
Semua ini ia lakukan dengan tujuan untuk memberi lebih banyak kepada keluarga, untuk menjadi istri yang tidak hanya bergantung pada suaminya, tetapi juga bisa berdiri sejajar dengannya. Namun, meskipun penghasilannya mencapai 20 juta per bulan, Ulia tidak pernah memberitahukan hal ini kepada Dandi. Ia merasa itu bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan, dan ia tak ingin memperburuk keadaan. Ia tahu betul, jika Dandi tahu tentang bisnisnya, ia akan merasa malu. Dandi, yang bekerja keras sebagai pelaut, mungkin merasa bahwa dirinya tidak cukup berhasil untuk bisa memberi kehidupan yang lebih baik bagi istrinya. Ulia tidak ingin menjadi penyebab ketegangan dalam rumah tangga mereka, jadi ia memilih untuk diam. Namun, setiap hari ia harus bertahan dengan pandangan ibu mertuanya yang selalu penuh dengan kritikan. Kamu itu terlalu banyak waktu untuk dirimu sendiri, bukannya sibuk membantu suamimu, ujar ibu mertuanya, yang tidak pernah melihat bahwa Ulia juga memiliki cara tersendiri untuk membantu keluarga, meskipun melalui jalur yang berbeda. Tidak hanya bekerja keras dalam bisnis, Ulia juga mengatur rumah tangga dengan baik. Rumah selalu rapi, makanan selalu tersedia, dan ia selalu memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Terkadang rasa sakit itu begitu dalam hingga Ulia merasa hampir tidak bisa menahan semuanya. Ia sering terbangun tengah malam, merasa terjebak dalam kehidupan yang seolah tidak ada jalan keluar. Pekerjaannya yang sukses tidak pernah dihargai, dan suaminya yang sibuk dengan pekerjaannya di kapal tidak pernah benar-benar melihat betapa besar usaha yang ia lakukan. Namun pada suatu pagi, saat Dandi akan berangkat untuk pelayaran baru, Ulia merasakan sebuah perubahan kecil dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih teguh. Meskipun rasa sakit itu masih menggelayuti hatinya, ia tahu bahwa ia harus bertahan. Semua yang ia lakukan selama ini adalah untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar istri yang tinggal di rumah. Ia tidak perlu bergantung pada siapapun untuk mencapai impiannya. Jaga dirimu baik-baik, kata Dandi saat akan meninggalkan rumah. Ulia hanya tersenyum tipis, menyembunyikan perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Dandi tidak akan pernah sepenuhnya mengerti apa yang ia alami. Suaminya hanya melihat kehidupan mereka dari sudut pandangnya sendiri, sebagai seorang pelaut yang harus bekerja keras demi menghidupi keluarga. Tetapi Ulia juga tahu bahwa hidup mereka tidak hanya bergantung pada satu orang. Ia sendiri memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, tanpa perlu bergantung pada orang lain. Hari-hari terus berlalu, dan Ulia terus menjalani rutinitasnya. Ia mulai merasa semakin kuat dalam bisnis yang dijalaninya. Setiap kali ia membuka aplikasi penjualannya dan melihat penghasilan yang terus meningkat, sebuah rasa bangga muncul dalam dirinya. Ia tahu, meskipun ia tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain, setidaknya ia tahu bahwa dirinya telah berhasil melakukan sesuatu yang besar. Ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu sukses dengan cara yang ia pilih sendiri. Namun, meskipun demikian, tidak mudah untuk mengabaikan rasa sakit yang datang dari keluarga suaminya. Ketika ibu mertuanya berkata, "Kenapa kamu tidak belajar dari Dandi? Kalau kamu mau bekerja keras seperti suamimu, pasti hidupmu lebih baik." Ulia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menertawakannya. Semua usaha yang ia lakukan, semua kesuksesan yang ia raih, tidak ada yang pernah dihargai. Mereka hanya melihatnya sebagai wanita yang tidak melakukan apa-apa, yang hanya duduk di rumah dan sibuk dengan dunia maya. Ulia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia tahu hidupnya tidak akan selalu mudah. Tetapi ia juga tahu jika ia berhenti berjuang, jika ia membiarkan semua prasangka itu menghancurkan dirinya, maka ia akan kehilangan segalanya. Ia tidak ingin itu terjadi. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, menunggu pengakuan dari orang lain yang tidak pernah akan datang. Dengan tekad yang semakin kuat, Ulia melanjutkan pekerjaannya. Setiap klik iklan, setiap transaksi yang terjual, semakin memperkuat keyakinannya bahwa ia bisa meraih lebih banyak. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya sekadar bisnis, tetapi sebuah bentuk pemberdayaan diri.
Ulia memutuskan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkannya. Ia tidak akan pernah berhenti membuktikan bahwa ia mampu. Suatu hari nanti, saat semua orang menyadari betapa besar kekuatan yang ia miliki, Ulia akan berdiri dengan kepala tegak, tanpa rasa takut atau malu. Namun untuk saat ini, ia akan tetap berjalan perlahan, sambil mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi dunia yang selalu menilai dirinya tanpa tahu cerita yang sebenarnya. Ulia percaya, waktu akan datang ketika semuanya akan berubah, ketika ia akan mendapatkan pengakuan yang selama ini ia impikan. Tetapi untuk itu, ia harus tetap bertahan. Ulia duduk di meja kerja dengan layar laptop yang bersinar terang di hadapannya. Beberapa tab browser terbuka, berisi laporan pemasaran, statistik pengunjung, dan hasil penjualan dari berbagai produk yang ia promosikan. Di sekelilingnya ada catatan-catatan kecil yang berisi ide dan rencana untuk bulan-bulan mendatang. Meskipun banyak yang tidak tahu, termasuk Dandi, semua ini adalah hasil kerja kerasnya, hasil dari berjam-jam waktu yang dihabiskan di depan layar, memikirkan strategi yang tepat, dan berjuang untuk membuat bisnisnya berkembang. Namun, meskipun ia sudah mendapatkan penghasilan yang cukup besar, Ulia tetap merasa terasing. Dandi, suaminya, meskipun sayang padanya, tidak sepenuhnya memahami betapa besar kontribusinya terhadap keuangan mereka. Dandi selalu berpikir bahwa pekerjaan Ulia di rumah adalah hal yang sepele, hanya mengurus rumah, mencuci pakaian, memasak, dan menjaga ketertiban. Ia menganggap bahwa penghasilannya sebagai pelaut yang bekerja keras di kapal adalah yang paling penting untuk keluarga. Saat Dandi pulang dari pelayaran, ia hanya mendengar cerita tentang betapa lelahnya bekerja di atas kapal, berhadapan dengan ombak besar dan cuaca buruk. Ia tidak pernah tahu bahwa Ulia juga berjuang dengan cara yang sama kerasnya, meskipun tidak terlihat oleh mata orang lain. Ia tidak tahu bahwa setiap bulan, Ulia mengelola bisnis yang menghasilkan lebih dari yang Dandi bayangkan, lebih dari cukup untuk menutupi biaya hidup mereka, dan bahkan lebih dari itu. Ulia tidak pernah memberitahukan Dandi tentang penghasilannya. Ia takut jika Dandi mengetahui hal itu, suaminya akan merasa rendah diri, merasa bahwa ia gagal sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atas keuangan rumah tangga. Ulia tahu betul, jika ia memberitahu Dandi tentang jumlah uang yang ia hasilkan, itu hanya akan menambah ketegangan dalam hubungan mereka. Dandi dengan segala pekerjaannya yang berat, pasti akan merasa tidak cukup, merasa bahwa pengorbanannya di laut tidak dihargai. Setiap malam setelah Dandi tertidur, Ulia akan membuka aplikasi banknya dan memeriksa saldo tabungannya. Dalam diam, ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk masa depan mereka berdua. Ia tahu, meskipun saat ini mereka hidup dari apa yang Dandi hasilkan, tidak ada jaminan bahwa semua akan tetap berjalan lancar. Pekerjaan Dandi sebagai pelaut penuh dengan ketidakpastian. Kadang-kadang ia berangkat tanpa tahu kapan akan kembali, dan kadang-kadang ia harus berhadapan dengan kondisi cuaca yang buruk atau risiko lainnya. Itulah mengapa Ulia menyimpan uangnya dalam diam. Tabungan yang ia kumpulkan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan mereka bersama. Ulia bermimpi untuk suatu hari memiliki rumah yang lebih besar, yang tidak lagi penuh dengan kritik dan hinaan dari keluarga suaminya. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Dandi, meskipun Dandi tidak tahu apa yang ia lakukan. Tabungan itu, meskipun besar, tidak pernah ia bicarakan dengan siapapun. Ulia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap rendah hati. Jika ia terlalu banyak berbicara, orang-orang akan semakin merendahkannya, semakin menganggapnya sebagai wanita yang hanya tahu menghabiskan waktu di rumah tanpa memberikan kontribusi nyata. Padahal, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa semua yang ia lakukan, semua yang ia capai, semuanya untuk mereka, untuk masa depan mereka berdua. Pagi itu, saat Dandi bersiap-siap untuk kembali ke kapal, Ulia hanya memberikan senyuman tipis. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan berat yang mengganjal di dadanya. Ia ingin memberitahukan Dandi tentang segalanya, tentang usaha yang ia lakukan, tentang bagaimana ia berjuang untuk masa depan mereka.
Namun ia takut. Ia takut jika Dandi merasa bahwa ia tidak cukup bagi keluarga, bahwa semua yang ia lakukan tidak cukup berarti. Dandi mencium keningnya dengan lembut. "Jaga diri baik-baik ya," katanya, suara penuh kekhawatiran. Ulia hanya mengangguk, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Ia tahu, meskipun Dandi merasa sayang padanya, ia tidak benar-benar memahami apa yang terjadi di balik layar kehidupan mereka. "Semoga cepat kembali ya." Ulia berusaha tersenyum, meskipun hatinya terasa perih. Ia melihat Dandi berangkat, melambaikan tangan kepadanya dari balik jendela. Dalam hatinya, Ulia berdoa agar suaminya tetap selamat di lautan. Meskipun dalam diam, ia juga tahu bahwa hidup mereka tidak bisa bergantung sepenuhnya pada satu orang saja. Hari-hari berlalu dan Ulia kembali ke rutinitasnya. Ia melanjutkan pekerjaannya di bisnis online, mengelola pemasaran, dan mengoptimalkan penjualan. Setiap bulan, penghasilannya terus meningkat dan tabungannya semakin bertambah. Namun, meskipun uang itu terus menumpuk, ia tidak merasa bangga. Tidak ada seorang pun yang tahu perjuangannya. Tidak ada seorang pun yang menghargai usahanya. Terkadang, Ulia merasa bahwa ia hidup di dunia yang berbeda dari orang lain. Ia merasakan kesepian yang dalam setiap kali bertemu dengan keluarga Dandi. Ibu mertuanya selalu saja mengkritiknya, menganggap bahwa ia hanya bisa duduk di rumah dan tidak melakukan hal yang berguna. Bahkan ketika Ulia mencoba menjelaskan bahwa bisnis online-nya memberi kontribusi besar, ibu mertuanya hanya tertawa sinis. "Apa kamu kira itu tuh pekerjaan yang bisa membawa penghasilan tetap? Jangan cuma berharap bisa jadi kaya dari kerja di rumah," ujarnya, seolah-olah menganggap semua itu tidak ada artinya. Tapi Ulia tidak menyerah. Ia tahu bahwa suatu hari nanti semuanya akan berubah. Suatu hari, orang-orang itu akan melihat bahwa apa yang ia lakukan selama ini bukanlah hal yang sia-sia. Suatu hari nanti, Dandi akan tahu betapa besar peranannya dalam kehidupan mereka, betapa besar pengorbanannya dalam membangun masa depan mereka berdua. Namun, untuk saat ini, Ulia tetap memilih untuk diam. Ia tidak ingin menambah beban pada Dandi yang sudah cukup terbebani dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ulia tahu suatu saat nanti, ketika Dandi kembali dan menemukan kenyataan tentang bisnisnya, ia akan terkejut. Tapi Ulia tidak mencari pujian atau penghargaan. Ia hanya ingin memastikan bahwa mereka, meskipun tidak memiliki banyak hal sekarang, akan memiliki masa depan yang lebih baik, dan itu sudah cukup baginya. Tabungan yang ia simpan, meskipun tidak terlihat, adalah bukti bahwa Ulia tidak hanya sekadar duduk di rumah dan menghabiskan waktu. Itu adalah bukti bahwa di balik kesederhanaan dan keterbatasannya, ia memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Suatu hari nanti, Dandi akan mengerti. Dan pada saat itu, Ulia akan siap untuk menghadapi segala sesuatu dengan kepala tegak, tanpa rasa takut atau malu. Ketika kabar mengenai rencana umroh keluarga mulai terdengar di rumah, Ulia merasa hati kecilnya bergetar. Ini adalah salah satu impian yang telah lama ada dalam benaknya. Perjalanan suci yang bisa membawa keluarganya lebih dekat kepada Tuhan. Meski rencana itu terdengar menyenangkan, ada perasaan campur aduk dalam hati Ulia. Ia ingin sekali berpartisipasi dalam membiayai perjalanan tersebut, namun ia tahu bahwa kontribusinya tidak akan pernah diakui. Keluarganya, bahkan Dandi, tidak tahu bahwa ia memiliki tabungan yang cukup besar untuk membantu mewujudkan impian itu. Ulia tidak pernah berniat untuk mencari pengakuan, tapi terkadang hati yang terluka tetap saja merasa getir ketika usaha yang dilakukan selama ini tidak dihargai. Ia tahu bahwa meskipun penghasilannya jauh lebih banyak daripada yang diketahui oleh keluarga Dandi, mereka tetap memandangnya sebelah mata. Namun kali ini, ia merasa bahwa umroh adalah kesempatan yang baik untuk memberikan sumbangsih tanpa harus meminta pengakuan. Ia ingin membantu keluarga suaminya dengan cara yang mereka tidak akan pernah tahu, dengan uang hasil jerih payahnya. Beberapa minggu setelah perbincangan tentang umroh itu muncul, Ulia memutuskan untuk menyisihkan sebagian tabungannya. Ia sudah menyiapkan rencana matang untuk membantu meringankan beban biaya perjalanan tersebut. Dengan penghasilan dari bisnis online yang terus mengalir,
Ulia merasa yakin ia bisa memberi kontribusi yang berarti. Setiap kali ia memeriksa rekening banknya, ia merasa bahwa ia sudah cukup siap, dan saat yang tepat untuk menyumbang pun tiba. "Ulia, kamu dengar rencana umroh keluarga? Kita akan berangkat bulan depan," ujar ibu mertua suatu hari sambil menatapnya dengan antusias. "Sudah ada yang menyiapkan dana untuk perjalanan ini?" Ulia tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan perasaan dalam hatinya. Ia tahu, meskipun keluarganya begitu bersemangat tentang perjalanan ini, mereka tidak benar-benar tahu siapa yang sebenarnya akan membantu mewujudkannya. "Ya, saya dengar. Semoga semuanya lancar dan berkah," jawab Ulia dengan suara yang lembut, mencoba tidak memberi kesan bahwa dirinya terlibat lebih dalam dari sekadar mendengarkan. Beberapa hari kemudian, rencana itu semakin jelas. Biaya perjalanan ternyata sangat besar, dan Ulia bisa merasakan bahwa Dandi, meskipun sangat ingin membantu, merasa tertekan dengan pengeluaran yang besar itu. Dandi sudah bekerja keras di kapal, tetapi ia tahu, sebagai pelaut, pendapatannya tidak selalu stabil. Sementara itu, ibu mertuanya mulai mengeluhkan betapa sulitnya mengumpulkan uang untuk perjalanan itu. "Kalau Dandi bisa lebih rajin menabung, mungkin kita tak akan kesulitan seperti ini," ibu mertua mengeluh suatu hari. Dandi hanya mengangguk, namun di dalam hatinya, ia merasa kecewa. Ia sudah melakukan yang terbaik, tetapi ternyata itu masih belum cukup. Ia merasa terhimpit antara kewajiban sebagai kepala keluarga dan harapan dari orang tua serta istri. Malam itu, ketika Dandi sedang terlelap, Ulia duduk di meja kerjanya dan membuka aplikasi banknya lagi. Ia melihat jumlah uang yang cukup besar di rekening tabungannya, cukup untuk menutupi sebagian besar biaya perjalanan keluarga ke Tanah Suci. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mentransfer sejumlah uang yang besar ke rekening yang telah disepakati untuk perjalanan umroh. Ulia merasa lega karena ia tahu bahwa ia bisa membantu mewujudkan impian keluarga tersebut tanpa harus bergantung pada siapapun. Keesokan harinya, ketika keluarga besar Dandi berkumpul untuk membahas lebih lanjut tentang umroh, mereka dengan riang mengumumkan bahwa perjalanan itu akhirnya bisa terlaksana berkat kontribusi yang luar biasa dari Dandi. Mereka semua memuji Dandi, merasa bangga dengan kerja kerasnya, sementara Ulia hanya diam, merasakan luka di dalam hati. "Dandi, kamu luar biasa. Kamu benar-benar bisa memenuhi impian keluarga ini. Tanpa kamu, kami tidak akan bisa pergi ke sana," kata ibu mertua dengan penuh kekaguman. Dandi tersenyum meskipun ada sedikit rasa canggung. Ia merasa bangga, tetapi di dalam hatinya ia juga tahu bahwa beban yang ada tidak hanya datang dari dirinya. Ulia, istrinya, selalu berada di sampingnya, mendukung dan membantunya tanpa pernah menuntut apapun. Namun, ia tidak tahu bahwa Ulia telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di balik layar. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan," jawab Dandi, sambil tersenyum dan mengangguk. "Semua demi keluarga." Ulia hanya tersenyum meskipun hatinya terasa perih. Ia merasa seperti bayangan yang ada di dalam keluarga itu, terlihat, namun tidak benar-benar diperhatikan. Ia tahu, jika mereka tahu tentang peran besarnya, semua itu mungkin akan berbeda. Namun untuk saat ini, ia hanya ingin melihat mereka bahagia. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan mereka, meskipun pengorbanannya tidak akan pernah dihargai dengan cara yang diinginkan. Setelah semua perbincangan selesai, Dandi duduk di samping Ulia dan memegang tangannya. "Kamu pasti bahagia kan? Kita bisa pergi ke sana?" tanyanya. Meskipun Ulia bisa merasakan keraguan dalam suaminya. Dandi masih tidak tahu apa yang telah dilakukan Ulia untuk mewujudkan rencana tersebut. Ulia hanya mengangguk dengan lembut, senyum tipis terukir di bibirnya. "Tentu saja, kita semua bahagia. Ini adalah perjalanan yang sudah lama kita impikan." Dandi memeluk Ulia dengan erat, merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah berhasil membantu keluarga mereka. Tetapi di dalam hati, Ulia tahu bahwa ia tidak akan pernah mendapat pengakuan yang ia dambakan. Semua ini adalah hasil jerih payahnya sendiri, kerja keras yang tidak terlihat oleh mereka. Namun, meskipun pengorbanannya tidak pernah dihargai, Ulia merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar.
Ia tidak menginginkan pujian atau pengakuan. Hanya sebuah kenyataan bahwa ia bisa membuat perbedaan dalam kehidupan mereka, meskipun dengan cara yang tak terlihat. Ulia tahu, perjalanan umroh itu bukan hanya untuk keluarga Dandi, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Itu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan dan harapan, sebuah langkah menuju masa depan yang lebih baik bagi mereka semua. Ketika akhirnya mereka semua berangkat untuk umroh, Ulia merasa sedikit lega. Ia tahu, meskipun ia tidak akan pernah mendapatkan ucapan terima kasih yang ia harapkan, ia tetap berperan penting dalam perjalanan itu. Dan suatu hari nanti, ketika semuanya sudah berlalu, mungkin Dandi akan mengerti, dan mungkin keluarganya akan melihat betapa besar peran yang telah ia mainkan, meskipun ia tidak pernah meminta untuk diakui. Namun hingga saat itu tiba, Ulia akan terus berjalan dengan kepala tegak, dengan hati yang penuh dengan harapan. Perjalanan umroh yang dimulai dengan penuh harapan, kini terasa semakin berat bagi Ulia. Meskipun dia tahu bahwa perjalanan ini adalah kesempatan berharga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, setiap langkah yang dilaluinya terasa lebih berat daripada yang ia bayangkan. Mertua dan keluarga Dandi semakin menunjukkan sikap meremehkan dan menghina dengan cara yang tak terucap. Mereka mungkin tidak tahu bahwa setiap kata yang terlontar dari mulut mereka menusuk langsung ke hati Ulia. Namun ia memilih untuk tetap diam. Ia tahu, di tempat suci seperti ini, emosi dan ketegangan tidak akan membawa kebaikan. Setiap kali mereka berkumpul di kamar hotel atau di dalam bus yang mengantar mereka menuju tempat-tempat ibadah, Ulia merasakan suasana yang semakin kaku dan canggung. Ibu mertuanya masih terus mengkritik Ulia dengan cara yang halus namun menyakitkan. Kamu tahu kan, kalau perempuan seharusnya bisa lebih rajin menjaga rumah dan merawat keluarga dengan baik. Kalau hanya duduk di rumah, itu bukan pekerjaan yang benar. Bisik ibu mertuanya suatu malam saat mereka sedang berkumpul di ruang lobi. Ulia menahan napasnya. Kata-kata itu seperti dentuman keras yang mengguncang hatinya, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Ia sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Sejak dulu, ibu mertuanya selalu menganggap bahwa pekerjaan di rumah adalah hal yang tidak berarti. Bahkan ketika ia mencoba menjelaskan tentang bisnis online yang ia jalankan, ibu mertuanya selalu mengecilkan usaha itu seolah-olah itu bukan pekerjaan yang layak. Namun kali ini, di tengah perjalanan ibadah yang penuh berkah dan kedamaian ini, Ulia berusaha mengabaikan rasa sakit itu. Ia ingin menjaga suasana agar tetap damai, menjaga kebersamaan keluarga yang seharusnya saling mendukung di momen yang suci ini. Meskipun hatinya terasa hancur, ia tetap tersenyum dan memilih untuk tidak melawan kata-kata pedas dari ibu mertuanya. Setiap kali Ulia mencoba berbicara, ibu mertuanya akan menyela dengan komentar sinis. Apa yang bisa kamu ajarkan soal ini? Bukankah kamu cuma tinggal di rumah? Lebih baik kita ikut saja dengan apa yang sudah biasa dilakukan oleh yang lain. Katanya dengan nada yang begitu merendahkan. Ulia hanya bisa diam, menahan diri agar tidak terpancing emosi. Ia merasa seolah-olah keberadaannya tidak dihargai sama sekali, bahkan dalam momen ibadah yang seharusnya penuh ketenangan. Dalam perjalanan umroh itu, Ulia juga menyaksikan betapa Dandi tidak menyadari segala yang terjadi. Meskipun ia sangat mencintai Ulia, ia terlalu sibuk dengan urusan keluarganya dan suasana ibadah untuk menyadari betapa beratnya beban yang dipikul oleh istrinya. Dandi memang selalu berusaha untuk menyenangkan orang tuanya, tetapi ia tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik semuanya. Ulia ingin sekali berbicara dengannya, memberitahunya tentang segala yang ia rasakan, tetapi ia tahu bahwa saat seperti itu bukanlah waktu yang tepat untuk membuka semua perasaan yang selama ini ia pendam. Ketika mereka sampai di Tanah Suci, perasaan Ulia semakin teruji. Setiap kali berada di tempat-tempat suci seperti Masjidil Haram, Ulia merasa ada sebuah kedamaian yang sangat mendalam, tetapi ketegangan di dalam dirinya semakin terasa. Setiap kata dan tatapan sinis dari keluarga Dandi semakin membuatnya merasa terasing.
Namun ia berusaha untuk tetap menjaga ketenangan, mengikuti ibadah dengan sepenuh hati, berharap bahwa Allah akan memberinya kekuatan untuk melalui semua cobaan ini. Di Masjidil Haram, saat mereka berdiri berdekatan di hadapan Ka'bah, Ulia merasa ada sesuatu yang menggelora di dalam hatinya. Ia memohon dengan tulus kepada Allah, meminta agar diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi segala ujian dalam hidupnya. Ia ingin sekali memberitahukan kepada Dandi tentang perasaan hatinya, tetapi di tengah suasana yang sakral seperti itu, ia merasa bahwa inilah waktu yang tepat untuk berserah diri dan berdoa agar semuanya bisa berubah menjadi lebih baik. Namun, saat mereka duduk bersama setelah selesai melakukan tawaf, ibu mertuanya kembali menunjukkan sikap yang meremehkan. "Kamu sudah tawaf, tapi apakah kamu benar-benar tahu apa arti dari semua ini?" ujarnya sambil menatap Ulia dengan tajam. Perempuan harus tahu perannya. Kalau hanya datang ke sini untuk beribadah, itu tidak cukup. Harus ada perubahan dalam diri. Ulia merasa air matanya hampir tumpah, tetapi ia menahannya dengan sekuat tenaga. Semua yang telah ia lakukan, semua pengorbanan yang ia buat seolah-olah tidak berarti bagi ibu mertuanya. Meski demikian, Ulia memilih untuk tetap tenang, karena ia tahu bahwa mengungkapkan perasaannya saat itu hanya akan menambah ketegangan. Ia berusaha mengalihkan pikirannya, memusatkan hatinya hanya pada Allah, berharap bahwa perjalanan umroh ini tidak hanya membawa berkah untuk keluarganya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan kembali dari Tanah Suci, Ulia merasa bahwa ia semakin teruji. Ketika kembali berada di rumah, suasana kembali terasa canggung. Mertua dan keluarga Dandi masih menunjukkan sikap yang tidak berubah. Mereka memuji Dandi sebagai kepala keluarga yang luar biasa, tanpa pernah menyadari bahwa Ulia juga memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Mereka masih tidak melihat bahwa di balik setiap senyum yang Ulia tunjukkan, ada pengorbanan besar yang ia sembunyikan. Ulia merasa seolah-olah ia hidup dalam bayang-bayang. Ia tidak mencari pengakuan, tetapi terkadang rasa sakit akibat ketidakpedulian itu terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ia merasa bahwa usahanya tidak dihargai, dan ia terus bertanya-tanya dalam hati, kapan akhirnya Dandi akan benar-benar mengerti. Namun di balik semua itu, Ulia tetap sabar, berharap bahwa suatu saat nanti mereka akan melihat betapa besar peranannya dalam kehidupan mereka. Namun, Ulia tidak berhenti berdoa. Ia terus berharap, meskipun dalam kesendirian, bahwa Allah akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak dihargai oleh orang lain, Allah melihat setiap usaha dan pengorbanannya. Dan suatu hari nanti, ketika semuanya terbuka, Dandi dan keluarganya akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya, tanpa perlu pengakuan atau pujian. Pada akhirnya, ia hanya ingin satu hal, kedamaian dalam hatinya dan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah kembali dari Tanah Suci, suasana di rumah terasa berbeda. Meskipun mereka baru saja menyelesaikan perjalanan ibadah yang penuh berkah, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan di balik kebahagiaan itu. Ulia merasa ada ketegangan yang tak biasa, seperti sebuah rahasia besar yang perlahan akan terungkap. Segalanya dimulai saat suatu hari, di meja makan, Dandi menerima sebuah surat dari bank yang berisi laporan transaksi tabungan. Dalam surat itu, ada sejumlah transfer besar yang dilakukan Ulia. Transfer yang selama ini tak pernah diketahui oleh siapapun. Dandi terkejut ketika melihat jumlah uang yang tercatat dalam rekening Ulia. Uangnya jauh lebih banyak daripada yang ia duga, jauh lebih besar dari yang dia pikirkan selama ini. Ulia yang selama ini terlihat seperti seorang ibu rumah tangga biasa, ternyata memiliki tabungan yang cukup besar, hasil dari bisnis online yang ia jalankan diam-diam. Bisnis yang selama ini ia sembunyikan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Ulia, dari mana semua uang ini? Tanya Dandi bingung, matanya tertuju pada laporan transaksi yang terhampar di meja. Ulia hanya bisa menundukkan kepala. Ini adalah momen yang tak pernah ia duga akan datang. Ia sudah berusaha menjaga segala sesuatu berjalan dengan damai, tanpa berharap banyak.
Namun kenyataannya, ia tak bisa lagi menyembunyikan fakta bahwa ia telah berkontribusi besar dalam membiayai perjalanan umroh mereka. Itu dari bisnis online yang aku jalankan. Aku sudah menabung selama ini, Dandi. Aku ingin membantu meringankan biaya umroh kita, jawab Ulia dengan suara pelan, namun tegas. Dandi terdiam sejenak, matanya terbuka lebar. Ia tak bisa percaya bahwa selama ini ia telah menganggap enteng peran Ulia. Ia merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Ia mengingat semua kata-kata yang pernah dilontarkan ibu dan bapaknya, yang meremehkan Ulia hanya karena ia bekerja dari rumah. Tidak ada yang tahu betapa besar usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh istrinya. Sementara itu, ibu dan bapak mertuanya yang mendengar percakapan itu ikut terkejut. Mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka telah terlalu lama menganggap enteng apa yang telah dilakukan Ulia. Ibu mertua yang selama ini selalu mengkritik dan merendahkan Ulia, kini merasakan malu yang luar biasa. Ia melihat bahwa Ulia, yang selalu ia anggap tidak berkontribusi dalam hal keuangan keluarga, ternyata memiliki peran yang sangat penting. Begitu besar kontribusi Ulia selama ini, bahkan lebih dari yang mereka bayangkan. Bapak mertua yang selama ini tidak banyak berbicara, kali ini menundukkan kepala. Ia merasa bersalah dan menyesal telah menghakimi Ulia tanpa tahu cerita sesungguhnya. Ia akhirnya mengangkat wajahnya dan memandang Ulia dengan tatapan penuh penyesalan. Ulia, kami minta maaf. Kami terlalu cepat menilai kamu selama ini. Kami terlalu banyak berprasangka buruk, kata bapak mertua dengan suara berat. Kami salah. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Ibu mertua yang berdiri di sebelahnya juga mengangguk dengan penuh penyesalan. Kami tidak tahu betapa kerasnya kamu bekerja. Kami terlalu terbawa oleh pandangan kami yang sempit. Kami minta maaf, Ulia. Mendengar permintaan maaf itu, Ulia merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa lega, namun juga rasa yang tak mudah untuk dijabarkan. Ia sudah lama menunggu momen ini, momen di mana keluarga Dandi bisa menyadari peran dan pengorbanannya. Namun, meskipun ada rasa sakit yang masih tersisa, Ulia memutuskan untuk memaafkan mereka. Kalian tidak perlu minta maaf. Saya mengerti, semuanya terjadi karena kesalahpahaman. Saya tahu saya tidak pernah mengungkapkan apa yang saya lakukan. Tapi yang terpenting, kita bisa saling memahami sekarang, jawab Ulia dengan suara yang penuh pengertian. Dandi yang mendengarkan percakapan itu merasa sangat malu. Ia merasa bahwa selama ini ia telah mengabaikan segala usaha Ulia, bahkan mungkin menganggap dirinya sebagai suami yang tidak cukup peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Ia memegang tangan Ulia dan berkata dengan suara serak, "Maafkan aku, Ulia. Aku tidak pernah tahu seberapa besar pengorbananmu. Aku berjanji akan lebih menghargaimu mulai sekarang." Ulia hanya mengangguk dan memeluk Dandi. "Tidak apa-apa, Dandi. Yang penting kita sekarang bisa saling mengerti. Itu sudah cukup bagi saya." Keluarga besar mereka pun mulai berbicara lebih terbuka. Mertua Ulia yang sebelumnya selalu menyalahkan dan merendahkannya, kini mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka mulai menyadari betapa salahnya mereka selama ini. Mereka menyadari bahwa dalam keluarga, semua peran, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, sangat penting dan harus dihargai. Mereka belajar bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih rendah atau lebih tinggi. Yang terpenting adalah usaha dan dedikasi yang dilakukan dengan tulus. Kehidupan di rumah pun mulai terasa lebih ringan. Setiap anggota keluarga mulai saling menghargai dan memahami satu sama lain. Ulia tidak lagi merasa terasing atau terhina, karena ia tahu bahwa pengorbanannya kini dihargai. Dandi juga menjadi lebih peka terhadap perasaan Ulia, dan hubungan mereka semakin dekat. Mereka berbicara lebih banyak, berbagi perasaan dan saling mendukung dalam segala hal. Suatu malam saat makan malam bersama, ibu mertua berkata dengan suara lembut, "Ulia, kamu adalah wanita yang luar biasa. Kami tidak tahu betapa kerasnya kamu bekerja untuk keluarga ini. Kami minta maaf atas semua yang telah terjadi." Ulia tersenyum dengan hati yang penuh rasa syukur. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua yang saya lakukan adalah untuk keluarga ini.
Yang penting, kita semua bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Keluarga mereka kini menjadi lebih erat, dan setiap masalah yang muncul bisa diselesaikan dengan penuh kedamaian. Mereka belajar bahwa kesabaran, kejujuran, dan saling pengertian adalah kunci untuk mengatasi konflik keluarga. Semua yang terjadi selama ini, meskipun menyakitkan, akhirnya membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Ulia, yang selama ini merasa seperti bayangan di balik keluarga Dandi, kini bisa berdiri dengan kepala tegak. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan yang ia tempuh tidak mudah, ia telah berhasil membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Dan meskipun itu membutuhkan waktu dan kesabaran, akhirnya cinta dan pengorbanan yang ia berikan dihargai dengan sepenuh hati.